Welcome back to channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama, di sini saya mengambil dari Liga Irlandia antara Waterford melawan St Patrick. Untuk pertandingan kedua, di sini saya mengambil dari negara Skotlandia antara Celtic melawan ST Mirren. Untuk pertandingan ketiga, di sini saya mengambil lagi dari Liga Irlandia antara Shamrock Rovers melawan Derry City. Untuk pertandingan keempat, di sini saya mengambil dari negara Brazil yaitu Serie A antara Botafogo melawan Cruzeiro. Untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, di sini saya masih mengambil lagi dari negara Brazil yaitu Serie A antara Kera melawan Flamengo. Oke bro, itu untuk 5 pertandingan yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Sabar lama, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Waterford melawan ST Patrick. Di sini bro, saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Waterford sendiri, di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan ST Patrick sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke ST Patrick sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head to head antara Waterford melawan ST Patrick. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Waterford melawan ST Patrick. Di sini bro, untuk Waterford sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan ST Patrick. Sedangkan ST Patrick sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Waterford. Dan untuk 2 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Waterford sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-6. Sedangkan ST Patrick sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-7. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim nampaknya di sini cuma selisih 1 poin, yaitu dari Waterford sendiri mampu memperoleh 33 poin dari 25 pertandingannya. Sedangkan ST Patrick sendiri di sini mampu mendapatkan 32 poin dari 25 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke ST Patrick sendiri. Kita bisa lihat dari rate maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Waterford melawan ST Patrick. Di sini bro, Bandot udah ngasih angka setengah dan angka 1/4. Dan untuk operandernya di sini Bandot udah ngasih angka 2,5 dan angka 2,3/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil pur setengah dari ST Patrick sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2,5. Dengan prediksi skor hasil kira antara dua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh ST Patrick sendiri. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Waterford melawan ST Patrick. Kita masuk ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Celtic melawan ST Mirren. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Celtic sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan ST Mirren sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke ST Mirren sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke bro, itu untuk 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Celtic melawan Mirren. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Celtic melawan ST Mirren. Di sini bro, untuk Celtic sendiri mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Mirren. Sedangkan Mirren sendiri bro, di sini belum mampu memenangkan 1 kemenangan pun atas 5 akhir pertandingannya melawan Celtic. Dan untuk 1 pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Celtic sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-10. Sedangkan Mirren sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-7. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Celtic sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Celtic melawan Mirren. Di sini bro, Bandot udah ngasih angka 2/4 dan angka 2. Dan untuk operandernya di sini Bandot udah ngasih angka 3/4
dan angka 3,5. Di sini bro, saran saya untuk mengambil HDP 2/4 dari Mirren sendiri. Dan untuk operandernya, di sini saya sarankan untuk mengambil over 3,5 dengan prediksi skor lagi antara kedua tim yaitu 3-2 yang akan dimenangkan oleh Celtic sendiri. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Celtic melawan Mirren. Kita masuk ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Shamrock Rovers melawan Derry City. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Shamrock Rovers sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil seimbang. Sedangkan Derry City sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Shamrock Rovers sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu untuk 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Shamrock Rovers melawan Derry City. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Shamrock Rovers melawan Derry City. Di sini bro, untuk Shamrock Rovers sendiri mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Derry City. Sedangkan Derry City sendiri bro, di sini belum mampu memenangkan 1 kemenangan pun atas 5 akhir pertandingannya melawan Shamrock Rovers. Dan untuk 2 pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Shamrock Rovers sendiri di sini mampu mendapatkan peringkat pertama, sedangkan Derry City sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ketiga. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini Shamrock Rovers mampu memperoleh 49 poin dari 25 pertandingannya. Sedangkan Derry City sendiri di sini cuma mampu memperoleh 41 poin dari 25 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Shamrock Rovers sendiri. Kita bisa lihat dari head to head maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Shamrock Rovers melawan Derry City. Di sini bro, Bandot udah ngasih angka setengah dan angka 3/4. Dan untuk operandernya di sini Bandot udah ngasih angka 2 dan angka 2/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil kurs setengah dari Shamrock Rovers sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan mengambil over 2 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 2-1 yang akan dimenangkan oleh Shamrock Rovers sendiri. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Shamrock Rovers melawan Derry City. Kita masuk ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Botafogo melawan Cruzeiro. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Botafogo sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil seimbang. Sedangkan Cruzeiro sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara dua tim lebih diunggulkan ke Botafogo sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke head to head antara Botafogo melawan Cruzeiro. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Botafogo melawan Cruzeiro. Di sini bro, untuk Botafogo sendiri belum mampu memenangkan 1 kemenangan pun atas masa akhir pertandingannya melawan Cruzeiro. Sedangkan Cruzeiro sendiri di sini mampu menangkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Botafogo. Dan untuk 3 pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Botafogo sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-6. Sedangkan Cruzeiro sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini Botafogo cuma mampu memperoleh 26 poin dari 15 pertandingannya. Sedangkan Cruzeiro sendiri di sini mampu memperoleh 34 poin dari 17 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan Cruzeiro sendiri. Kita bisa lihat dari peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Botafogo melawan Cruzeiro. Di sini bro, Bandot udah ngasih angka 1/4 dan angka setengah. Dan untuk operandernya di sini Bandot udah ngasih angka 2 dan angka 2/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil HDP setengah dari Cruzeiro sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2/4 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 1-1 ataupun dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Botafogo melawan Cruzeiro. Kita masuk ke pertandingan yang kelima.
Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan yang terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara Kera melawan Flamingo. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Kera sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Flamingo sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Flamingo sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke head-to-head antara Kera melawan Flamingo. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Kera melawan Flamingo. Di sini bro, untuk Kera sendiri mampu mendapatkan 1 kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Flamingo. Sedangkan Flamingo sendiri di sini juga mampu mendapatkan 1 kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Kera. Dan untuk 3 pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Kera sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-9. Sedangkan Flamingo sendiri di sini mampu menduduki peringkat pertama. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini Kera cuma mampu memperoleh 21 poin dari 16 pertandingannya. Sedangkan Flamingo sendiri di sini mampu memperoleh 36 poin dari 16 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Flamingo sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Kera melawan Flamingo. Di sini bro, Bandot kasih angka setengah dan angka 3/4. Dan untuk operandernya di sini Bandot kasih angka 2 dan angka 2/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil kurs setengah dari Flamingo sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2/4 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 0-1 yang akan dimenangkan oleh Flamingo sendiri. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Kera melawan Flamingo. Itu saja yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini dia bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun mix parlay, boleh saja bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil handicapnya atau mengambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi akurat lainnya, langsung saja bro join ataupun gabung ke grup WAPP Predator. WAPP Predator akan dicantumkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ingatkan sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan pilihan kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf bila salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.